sebagai permulaan saya ingin sedikit menyampaikan ungkapan ya bahwa kebetulan untuk mengatur yang dijelaskan bersama Profesor Buna Rusli untuk mendampingi pertemuan ini. Dan nanti speak bagaimana yang pertama saya buat pertama-tama mungkin saya menggunakan dulu ini kan ada 23 ya, ini baru ya, minggu nanti kita ngobrol ini juga serius. Kemudian satu hal lagi ini yang sering saya temui kendala dalam perkuliahan itu, komunikasi kita itu dalam perkuliahan sering menemui barrier struktural. Saya di sini sebagai dosen, bapak ibu sebagai mahasiswa yang kadang-kadang menjadi barrier untuk komunikasi dengan kita. Dan saya tidak menginginkan itu terjadi. Artinya, saya ingin komunikasi di antara kita itu timbal balik ya. Saya berdiri di sini bukan karena kesusahan dari bapak ibu. Ketika kebetulan ini takdir, kemudian lulus duluan gitu. Saya bisa berdiri di sini. Tapi yang lebih penting adalah kita bertransformasi. Oke lah, saya mungkin dari sisi pendidikan ini sudah mendahului bapak ibu. Tapi dari sisi praktikal, bapak ibu adalah pakarnya dan tatkala menyelesaikan permasalahan. Itu yang lebih penting ya. Ilmu kita itu ilmu apa? Arah ilmu terapan itu adalah menyelesaikan permasalahan. Itu yang paling utama. Permasalahan dan penyelesaian permasalahan itu diambil oleh bapak ibu sebagai pengambil kebijakan. Kewenangan yang menyampaikan. Jadi jangan takut ya, merasa menjadi subordinasi. Enggak, yang lebih sekarang. Nanti dalam perkuliahan silakan bapak ibu interupsi aja kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, menyampaikan kritik atau apapun yang relevan dengan perkuliahan, silahkan interupsi saja ya. Itu yang saya inginkan seperti itu gitu. Karena tadi itu bapak-bapak itu punya kelebihan kok, bapak-bapak itu praktisi kok, sangat berpengalaman dalam hal penyelesaian permasalahan di tempat kerja. Nah, ilmu dengan praktek itu sebetulnya ada gap. Dan informasi itu gap ini yang kita tekan supaya nanti ada akselerasi ya, ada konvergensi antara dunia praktek dengan dunia teoritis. Jadi silakan bapak ibu tidak ada urusannya dengan nilai, bebas dengan saya. Itu sih yang paling penting itu ya. Kemudian nanti di elemen penilaian evaluasi itu juga ya. Tolong jangan diambilkan hanya itu menjadi elemen penting. Persentasenya adalah 10%. Nah, AB di sana itu bisa merugikan bapak-bapak ibu. Nanti keadaan itu kalau transformasi kuliahnya juga keseriusan bapak-bapak ibu sekarang mengikuti perkuliahan. Apalagi sekarang kita sudah sepertiga jalan ya untuk penyelesaian. Sepertiga, belum tiga lagi ya. Jadi kalau saya praktisnya, saya ingin bapak-bapak itu lulus dan diri itu bukan Desember tahun ini. Tahun ini loh, ke prosesnya, tapi dia harus kita tempuh ya. Bilangnya kedua ada tugas-tugas. Tolong tugas itu bisa membantu kita tatkala nilai kita itu ada di dekat di bawah garis kritis. Kalau nilai kemudian bangun bisa naik melebihi angka kritis. Yang ketiga tentu tadi tugas itu proporsinya 15%. Kemudian ada UTS 25% dan UAS 50%. Itu komposisi dari evaluasi. Nah,
Saudara, untuk yang lain yang di jalan mungkin dari sekarang saya mengingatkan setiap perkuliahan apapun, kehadiran itu menjadi perhatian kita semua. Karena itu juga mengikut penilaian dan lain sebagainya, termasuk kelancaran nanti di penyelesaian tesis. Karena perjalanan dalam kata-kata kita, kebiasaan banyak bohong di perkuliahan, misalnya tesis lama tentang bohongnya, terbawa pola. Kalau misalnya harus saya diskusi, tidak hadir, terbawa pola pada saat perkuliahan. Oke, kita mulai dari sambil menunggu yang lain ya. Sekali lagi, saya itu ditugaskan untuk mulai dari awal itu menjelaskan perkuliahan inovasi kebijakan publik ya. Namun sesi pertama saya akan masuk ke binatang apa sih inovasi kebijakan publik itu. Bahkan sub binatangnya ya, ada dua terminologi inovasi dan kebijakan publik. Kebijakan publik tidak akan bisa masuk ke sana karena selain nanti agak teknis juga kita kan ada kebijakan publik ya. Itu juga nanti ada terkolaborasi di sana. Bagaimana kita melihat tuh lingkungan luar dari entitas atau dari teknologi inovasi kebijakan publik. Kita lihat lingkungannya ada seperti apa ya, yang mempengaruhi konsep teoritis maupun aspek empiris kenyataan dalam inovasi kebijakan publik. Bahan sudah saya kirim ke Positif dan sekarang kita fokus dulu ya di sini ya. Kita fokus dulu, nanti silakan Ibu kemukakan apa yang ada di benak Ibu. Hal yang sederhana pun silakan kemukakannya. Kenapa? Inovasi tidak selalu harus hal-hal yang besar. Lagi ada dua ya. Satu, tidak harus merupakan hal-hal yang besar. Yang sederhana pun itu bisa memiliki karakteristik. Dan yang kedua tidak selalu bersifat tidak berkaitan dengan perangkat internet ya, tidak selalu berkaitan dengan digitalisasi itulah bagian dari inovasi. Itu tidak sama artinya. Jadi kita punya batasan seperti itu. Yang sederhana pun inovasi. Contohnya resleting itu kan komunikasi sehingga dua wilayah yang berbeda bisa menjadi konvergen karena resleting itu adalah salah satu bentuk yang sangat penting. Nah, dalam konteks ini saya katakan ya, siapapun bisa menempuh inovasi, bisa menjalankan inovasi. Individu, kelompok, organisasi, bahkan negara. Nah, dalam konteks publik tentu berbeda. Kalau Bapak Ibu inovasi itu dampaknya sangat luas. Perbedaannya ya. Nanti di sisi keduanya akan saya jelaskan di mana sih posisi individu dan di mana posisi publik. Nanti setelah kita membahas lingkungan luar. Mari kita lihat dulu yang pertama. Penting ya? Penting. Sumatera menggunakan ada beberapa Sumatera yang belum terkenal innovation of time. Anda berinovasi, ya kalau tidak Anda sudah mati. Contoh, kita dulu tahu di Jakarta itu perusahaan jasa transportasi taksi yang paling berguna itu adalah Uber. Tapi apa daya karena tidak berinovasi sekarang tertindas oleh jasa transportasi online, mati ya. Benar-benar sekarang mereka juga mulai masuk ke dunia online dengan startup yang tertinggal dari yang disebut dengan ojol transportasi online. Itu contoh yang paling sederhana. Yang kedua, retail barang eceran. Silakan lihat di Otista 5 tahun ke belakang
yang namanya penjualan handphone ramainya luar biasa. Sekarang berbagai gimana? Karena terlindas oleh inovasi melalui e-commerce. Itu contohnya. Banyak dari awal Sumatera sudah mengatakan sudah berpesan innovation or die. Dan banyak contoh-contoh lain. Ya. Itulah pentingnya kita lihat itu. Yang saya jelaskan barusan adalah makna dari main policy yang pendapat orang awam. Jadi mari kita dalami apa penting. Yang pertama lihat ya, sekarang itu di sektor publik tantangannya luar biasa. Disrupsi itu terganggu oleh lingkungan luar. Kita lihat nanti mungkin di pelajaran di dalam itu ada yang disebut dengan bergejolak dinamis. Nah, saudara, lingkungan di luar kita, di luar tempat bekerja bapak-bapak itu sebetulnya dinamis dan bergejolak. Yang dalam referensi itu disebut dengan pramuka. Itu contohnya apa? Kepanjangan dari verb itu volatility, lingkungan berubah cepat, tanpa diduga-duga. Kok cepat? Bapak itu bapak-bapak bisa rasakan bagaimana tadi pengembangan omset penjualan bahan elektronik berubah cepat dari transaksi konvensional menjadi dalam online cepat dalam beberapa tahun. Lingkungan ini berubah cepat di luar itu, kadang-kadang tanpa kita sadari. Karena memang di birokrasi biasanya para pelakunya ya itu berangkat kepada yang disebut dengan nyaman. Jamin kok nyaman, tanpa sadar di luar itu sebetulnya dinamika bahwa itu luar biasa, disrupsi, mengganggu dalam tanda kutip ya, mengganggu lingkungan berubah cepat. Kemudian juga ketidakpastian itu sangat tinggi. Besok begitu dengan kondisinya sama dengan sekarang. Ingat 3 tahun belakang, 4 tahun belakang itu karena terjadi pandemi, itulah pertama menjadi masalah serupa tidak bisa diprediksi yang terjadi. Tiba-tiba ada gejolak sehingga kita semua ini itu ilmunya ya, akuntansi, kompleksiti, rumit, multidimensi. Kalau kita misalnya mau menulis tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS, itu multidimensi kok, bukan hanya kesehatan. Ada dimensi reproduksi, ada dimensi tentang kebijakannya, ada dimensi wilayah. Kalau mengurus sektor publik, sebetulnya yang kita hadapi itu adalah sektor yang sangat kompleks, rumit dan itu tantangan ya. Dan terakhir, ambigus juga itu adalah ambigus yang tidak jelas, banyak pilihan. Sekali lagi mungkin seperti yang saya sebutkan dengan adanya sifat multidimensi. Tidak ada variabel tunggal, ambiguous, sulit dipahami, multi tafsir. Nah sekarang kalau itu terutama yang bekerja di sektor publik harus mulai membuka diri bahwa kita tidak bisa selamanya tinggal di wilayah nyaman dan juga bergejolak dengan lingkungan eksternal ini. Nah sebetulnya ini menjadi pemicu tatkala kita akan berinovasi. Ingat ya, kita biasanya menjelaskan permasalahan tatkala kita sudah kepepet. Hanya mepet sekali, itu berkat begini. Masa kita tidak punya tradisi perencanaan yang matang. Dia menganggap kalau sudah kepepet, baru dia rencana. Kepepetnya itu oleh ini yang eksternal. Tapi ya, apa respons tatkala kita menghadapi lingkungan yang bergejolak? Yang pertama, ini kelembagaan kita, lembaga yang tempat kita bekerja
itu harus mau berubah, kemudian juga mendorong untuk lembaga. Peserta bukannya lingkungan yang mengikuti kita mengikuti lingkungan. Ini ya. Perubahan ini luar biasa sulitnya. Nah, selain itu juga saudara-saudara, teman-teman semua ya, kita harus membuka ruang untuk bereaksi dan beradaptasi. Perubahan, kemudian beradaptasi, dan ketiga menjalin jejaring. Kita sekarang paradigma ilmu administrasi publik itu sudah masuk ke paradigma yang disebut dengan pemerintah sudah tidak dominan lagi di perusahaan. Ada aktor lain yang ikut dalam pengambilan keputusan, Pak. Jadi pemerintah birokrasi itu sekarang sudah tidak lagi menduduki posisi yang dominan. Mengapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, permasalahan yang sekarang itu lebih kompleks. Yang kedua, birokrasi itu punya keterbatasan, Pak, Ibu. Apalagi sekarang daerah itu mula-mula kok transfer ke daerah di komunitas pusat, mengapa jumlahnya besar. Nah, maka salah satu jalan yang selayaknya ditempuh adalah menjalin dengan aktor lain. Dan ini sudah banyak contohnya. Sekarang kita misalnya ketika kita menggunakan penyebaran HIV/AIDS, maka pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang peduli dengan penurunan HIV/AIDS. Biasanya maka satu kompleks. Kedua, pemerintah terbatas, terutama tatkala surveillance, nggak tahu di mana sih posisi orang-orang yang kena HIV/AIDS. Yang tahu itu adalah organisasi nirlaba yang memang peduli dengan penurunan penyakit HIV/AIDS. Jadi ada jaringan kerjasama kan. Nah, saudara, lagi sama ya, perubahan lingkungan itu pertama kita dipaksa, tapi jangan terpaksa. Jalannya sebenarnya sudah kewajiban ya, untuk menunjukkan resiliensi dengan seperti itu. Ketahanan, agile itu tangguh yang lincah. Salah satu pengalaman negara kita ketika kemarin kita memasuki masa pandemi, maka sikap agile itu berlangsung secara berjenjang dari pemerintah daerah sampai lembaga intelijen pun terlibat. Tapi itu dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi normal, laksanakan aja tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasinya. Nah, kedua kolaborasi, dan ketiga adaptasi bersama dengan ini nanti di sini kebijakan yang kita tempuh itu betul-betul ditandai oleh resiliensi, tangguh. Nah, contohnya banyak sekali, Bapak Ibu. Misalnya di itu sudah terpisah belum ya? Tatkala PP harus menekan kasus kebakaran, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di mana konsentrasi orang itu tinggi, di mana sektor produksi itu berjalan. Karena salah satu faktor kebakaran itu adalah di proses produksi ya, pabrik. Risiko untuk terkena bencana kebakaran itu tinggi, makanya harus bekerja sama. Tidak bisa sendiri. Dari BPBD nggak ada ya, apalagi BPBD nggak bisa sendiri, ya sudah masyarakat menjadi bersama. Itu seperti itu kan, tidak ada variabel tunggal di kebijakan publik, selalu melibatkan orang lain. Yang kedua, adaptasi dengan lingkungan. Adaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga tadi itu berubah ya. Kita
tadi ya, organisasi di mana kita bekerja itu harus lincah, cepat tangkas. Kalau gagal belajar, dia kasih permasalahan dan jangan muncul permasalahan itu ya. Seperti sebuah siklus ya. Cara ini fair, fast, dan faster. Gagal sebentar, tidak cepat, bangkit, selesai bekerja. Nanti akan muncul permasalahan. Kenapa? Lingkungan juga tadi, lingkungan yang bergejolak selalu berlangsung di eksternal. Itu di digital personal. Juga ada pastinya. Ya. Ini isu lama sebetulnya ya. Tetap organisasi kita itu harus selalu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nanti arah pergeserannya itu pertama cara kerja kita juga harus berubah. Leadership penting sekali leadership. Kuncinya adalah di leadership. Agak sulit kalau kita tidak mau berubah. Karena organisasi menghadapi kondisi lingkungan yang bergejolak, menjadi variabel penentu pemimpinan. Juga market service. Kelompok sasaran kita itu market service kepuasannya adalah para pembayar pajak dan retribusi. Nah, kira itu yang kepentingan mereka tetap harus kita perhatikan. Apalagi soal bayar pajak, baru kalau bayar pajak dikasih apa? Iya, enggak. Iya, kenapa? Kalau tidak bayar pajak, risikonya apa? Masuk penjara, baca undang-undang. Maka saya bayar pajak dengan ketidakikhlasan. Ini orang berikhlas yang beli proses semuanya. Enggak. Nah, ikhlas, harus beli lagi. Dua kelompok. Dia juga harus kita sadari makna dari kebijakannya. Cukai ya, yang Bapak itu siapa? Ngurus cukai kan? Ngurus cukai kan? Cukai. Ya. Ada yang menyambut rokok nggak? Untuk saya lihat. Bentar. Ini cukai. Kita harus fokus ya. Ini market driven nih. Cukai tujuannya kemana? Ke nyari duit atau kesehatan? Nyari duit. Tuh, boleh beda. Nyari duit ya. Nyari duit. Menurut ibu apa tujuannya? Kesehatan atau nyari duit? Pakai rokok? Nyari duit. Duit. Nah. Pak, menurut Bapak gimana? Cukai tujuannya apa? Nyari duit atau kesehatan? Mencari cuan ya? Gede. Cukai tahun kemarin ini nasional ya, itu 8 kali lipat jumlah dari pendapatan BUMN, Pak. Gede sekali. Tapi mari kita lihat cukai itu tujuannya di undang-undang, Pak. Cukai itu adalah membatasi distribusi negatif goods. Terima kasih. Nanti ngomongnya barang kedua. Oke, Pak. Ngopi dong. Coba itu tujuannya ya. Ini saya agak keluar dari sana ya. Negatif goods. Sah, mereka tapi negatif. Contohnya tadi rokok itu sah kata-kata Anda mengisahnya di tempat yang memang disiapkan untuk orang perokok. Kalau di negara kita hanya oke-oke aja ya. Ada yang non-smoking area, KWC itu betapa tergantungnya kita dengan rokok.
Oke, apalagi yang negatif good? Boleh, tapi jelek Pak. Apa Pak? Miras yang kena cukai itu legal Pak, boleh. Miras. Yang ketiga, nah ini yang tidak kita sadari. Boleh, tapi jelek. Judi Pak, jelas. Makanan berkadar gula tinggi, makanan minuman berkadar gula tinggi, itu negatif Pak. Makan cukai juga di negara lain nyekek, di kita mau di negara lain nyekek. Kenapa? Kenapa? Dikenakan cukai yang tinggi? Sebenarnya untuk membatasi distribusi negatif good yang tujuannya adalah kesehatan Pak. Jadi bukan yang itu sebetulnya. Nah kebijakan itu harus fokus. Nggak bisa kebijakan bercabang. Nah itu nggak fokus. Nah di kita, tapi ini silahkan berdebat ya. Di kita orang bergila-gila bercukai. Kenapa 8 kali pendapatan tingginya 8 kali lipat dibanding pendapatan BUMN. Gede, cuannya gila. Tapi kita melupakan tujuan utama. Sepertinya arah dari cukai itu adalah kesehatan. Kita itu apa? Salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh LP yang Universitas itu seperti itu. Nah di kita tahun ini kabinet kita cukai itu tidak dinaikkan. Tapi kok Menteri Kesehatan nggak protes? Padahal kalau cukai tidak dinaikkan berarti para perokok, para tangcik atau pancik, paguyuban menuju cium, dan anak-anak kita yang terancam obesitas tinggi. Itu kan nanti kalau mereka sakit yang kena getah siapa? Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan BPJS jebol pada BPJS. Kalau cukai dijadikan tujuannya diarahkan ke mencari duit Pak. Jadi kebijakan harus fokus. Artinya apa? Tatkala kita mengambil kebijakan, lingkungan luar bergejolak. Cukai, lobinya gila Pak. Apalagi cukai tembakau. Undang-undang kesehatan tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang nikotin. Orang silakan buka undang-undang kesehatan. Tidak ada yang menyebutkan nikotin. Ternyata ada pasal tembakau yang dihapus melalui lobby. Kenapa arahnya? Siapa yang diuntungkan kalau cukai tembakau tidak dinaikkan? Yang kebijakan selalu ada yang diuntungkan, selalu ada yang tidak ada satupun kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Ini Pak, jalan anak ini rusak, diperbaiki oleh pemerintah. Bapak untung kan? Akses internet kamu mudah. Ada nggak yang dirugikan? Ada pejabat korban. Motor yang biasanya tanah yang kebanyakan kendaraan itu masuk ke dalam rusak, kurangnya pelanggannya. Kalau juga ini cukai itu sektor kesehatan dirugikan sebetulnya karena kita tidak fokus. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dalam sebuah kebijakan tidak ada satupun variabel tunggal. Kebijakan penetapan cukai ini dia ada berurusan dengan fiskal. Pendapatan ada urusannya dengan kesehatan, ada juga nanti dampaknya ke hal-hal lain, kesehatan dan juga mungkin sosial. Kalau cukai minuman keras ini dinaikkan, bayang bahwa itu dia perawatannya kan ada lagi bahwa dia karena tidak kita cukai. Nah, cukai itu membatasi distribusi sebetulnya. Nanti di
digitalisasi akan menjadi penanda sebuah kebijakan. Tapi dalam konteks inovasi itu tidak selalu berbentuk digitalisasi. Hal yang sederhana pun tatkala dia bisa menyelesaikan permasalahan itu bisa disebut inovasi. Nah, kalau teman-teman kita di Damkar bisa memadamkan kebakaran dalam 5 menit, itu belum tentu inovasi, Pak. Dia menjalankan tugas pokoknya. Tapi kalau mereka bisa memadamkan kebakaran yang besar dengan dukungan banyak pihak, mungkin itu bisa kita sebut inovasi. Ada syarat-syaratnya. Jadi tidak bisa juga kita mengklaim bahwa ini sebuah inovasi. Lihat dulu apakah itu memang tugas pokok dan fungsi lembaga kita, atau memang ada nilai lebihnya. Nah, nilai lebihnya itu yang bisa masuk ke dalam kategori inovasi. Di perkembangan itu sudah banyak dibahas ya. Nah, ke depan itu ya, ini pelajaran dari pandemi kemarin ada 2 hal sebetulnya. Yang pertama itu digitalisasi menjadi penentu. Nah, kita dibatasi ya, yang menjadi penyambatan itu adalah digitalisasi, terutama di sektor pendidikan yang sangat terasa. Yang kedua adalah mitigasi, Pak, penurunan risiko. Itu pelajaran dari pandemi kemarin. Satu, mitigasi penurunan risiko, dan yang kedua digitalisasi. Mitigasi sebetulnya bukan hal lama ya, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, itu mitigasinya harus ketat. Makanya tidak heran honorarium atau tunjangan pinjamannya harus tinggi karena dia berisiko. Nah, nanti kita lihat ya, ini ke depan teknologi menjadi kata kunci. Nah, studi kita itu tidak berkaitan dengan engineering, tapi berkaitan dengan kebijakan apa yang diambil supaya aspek engineering ini bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi dengan melihat teknologi, jangan alergi loh. Oh, ini bidang ilmu engineering. Enggak, kita bukan engineeringnya, tapi proses kebijakannya yang kita kuasai. Dan yang kedua adalah pusat kemanusiaan, fokusnya ke manusianya. Nanti ini terlihat dari sini. Ini sekarang ya, sekarang seperti ini. Anda sekarang kalau sakit tidak usah selalu datang ke puskesmas, kok buka situs Halodoc misalnya. Di sana kita bisa berkonsultasi, di sana kita bisa minta resep dan lain-lain. Itu adalah contoh mendekatkan diri dari penyedia jasa dengan pengguna jasa. Contohnya ini ada di ini nih, one step care ya. Di pertanian juga depan mungkin akan berubah. Sama ya, di pelayanan juga sama, lebih mudah dengan pemberdayaan dan penggunaan terus ketemu. Jadi bagi gue yang pengen kerja nggak usah ketemu wajib pajak. Ngapain? Justru kalau makin sering ketemu itu makin terbuka celah untuk penyalahgunaan wewenang. Sama kayak digitalisasi menjadi kata kunci di sini ya. Tapi tujuannya yang manusia bukan ke engineeringnya. Nah, makanya di kebijakan kita tempuh itu lebih ke manusianya, ke engineeringnya. AI sekarang, AI itu jangan ditakuti ya, tapi dipelajari. AI artificial intelligence itu hanya alat bantu. Itu harus kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan. AI itu big data. Sampai saat ini pemerintah apalagi dana belum memanfaatkan big data sebagai sumber pengambilan keputusan. Kalau di negara lain sudah pakai big data, nggak usah pakai asing lagi, pakai big data. Kalau big data berarti kita menggunakan konsep Internet of Things, semuanya menggunakan perangkat digital. Nanti yang kita lakukan adalah smart government.
Terus sekali lagi, ya, tidak semua inovasi itu berarti sama dengan digitalisasi. Digitalisasi itu adalah bantu. Hal yang sederhana pun bisa disebut inovasi. Contoh, atau kalau sekarang masih ada 10 tahun ke belakang itu ada yang disebut dengan Puskesmas, Pusat Kesehatan Ternak. Jadi teman-teman dari dinas peternakan itu keliling Pak ke sentra-sentra peternakan. Puskesmas, kalau itu Pusat Kesehatan Hewan, ya, keliling pemerintah Komisi Kesehatan Hewan. Jadi apa? Pemberi jasa itu sebenarnya mendatangi pengguna jasa, bukan peternak yang mengadu ke dinas, dibalikkan. Ini pasti kan? Apakah ada nggak dalam regulasi bahwa petugas harus membuat pusat kesehatan hewan? Nggak ada kan? Regulasinya apa? Usahakan supaya produksi ternak tinggi yang berdasarkan kepada standar kesehatan. Di luar itu barulah inovasi. Betul, puskesmas ya saya lupa. Makasih Pak. Seperti itulah. Ini ke depan itu seperti itu ya. Apakah puskesmas menggunakan digitalisasi? Tidak harus kan? Digitalisasi mungkin dalam pendataan saja. Itu kalau mereka keliling mendatangi peternak itu adalah hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Kendaraan bawa perlengkapan kesehatan hewan mendatangi sebuah sentra peternakan. Sebelumnya kan berbayar. Peralatan itu ada di dinas. Mereka yang lapor kemudian baru prosesnya lebih panjang. Ini banyak sedia ini ya. Yang membawa baru kita tetap harus punya harapan. Harapan selalu ada. Dan nanti kondisi global ini nanti membawa negara kita yang disebut dengan skenario Indonesia 2040. Indonesia lemas, bisa lemas. Memang terbata-bata kita ya. Kita sudah 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu berat. Tapi apa ya? Optimisme itu adalah kunci dari teman-teman. Segala apapun seperti cahaya yang ada itu membawa harapan kita untuk masuk ke kondisi yang lebih baik. Optimisme artinya ya. Nah, ini ke depan kita gitu, ini ke depan kita lihat pertumbuhan ekonomi tahun 2045 itu rata-rata 5,7. Kalau kita sekarang menunjukkan 8. Kemarin 2 minggu lalu Menteri Keuangan mengatakan laju pertumbuhan ekonomi kita itu 6,5%. Ujian LPMUI meneliti ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu 4,9%. Siapa yang bisa kita percaya? Yang bisa kita percaya adalah mereka kita asesmen sendiri. Dari 5,7 tapi ada pihak lain dengan 4,9. Profesor Muhammad Iksan kan mengatakan 4,9. Kok aneh dia bilang pertumbuhan ekonomi 5,7%, tapi penggunaan energi negatif. Emangnya pabrik nggak pakai listrik? Ini jadi pertanyaan. Tapi ini harapan kita itu di sini ya. Nanti kita belajar statistik, kita dengar saja kan. Statistik itu kan menjadikan alat untuk berbahaya. PDB per kapita, nah ini kita inginnya nanti 23.199 USD. Sekarang itu 5.000 USD. Nah itu kan tergumul apa yang disebut dengan middle income gap. Kita itu terjebak naik tiap tahun naik, tapi terjebak ada yang mencatat gitu ke pendapatan tinggi. Bayangin sekarang 5.000, nanti 23.000 loh tahun 2025. Gimana caranya? Pikirkan pada menggunakan ya. Antara itu kita lebih banyak 75. Oh inovatif toh, jangan dulu kalau bapak
Jadi setiap tahun ya, World Intellectual Property Organization mengukur indeks inovasi tiap negara. Ini terakhir 2025 data terakhir. Ternyata saudara, Indonesia itu menduduki peringkat ke-55. Kita lihat urutan ini, kalau kotaknya seperti ini deh ya. Kalau di Southeast Asia, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oceania, ada 3 negara yang menonjol. Satu Republik Korea Selatan ya, bukan Korea Utara, Republik Demokratik Korea. Kalau Republik Korea itu Korea Selatan. Singapura, walaupun turun ya bukan, dan juga Cina. Korea ini ini yang tertinggi itu adalah Switzerland. Kita lihat ke urutannya. Swiss skornya 66, Swedia yang kedua 62, Amerika nih negara paling kacau nih, pemimpinnya brengsek tapi inovasinya tinggi. Artinya inovasi tidak akan bisa selalu oleh pemerintah Amerika Serikat itu kalau udah memperhatikan kepentingan dalam negeri itu bilang-bilang bagus, tapi kalau luar negeri brengsek itu tinggi dia kok. 61,7, kata orang kata kita ya. Korea Selatan yang tertinggi ya. Di Asia itu tertinggi Korea Selatan. Singapura di bawahnya. Kasusul Singapura. Ya. Inggris, Finlandia, Belanda, dan Indonesia kecil 55. Apa kata para ahli adalah memang inovasi sektor publik belum dijadikan prioritas. Ini yang prioritas. Jangan mahal. Dan anggaran lebih banyak difokuskan pada masalah-masalah domestik. PBN lebih banyak tersedot ke anggaran yang sebenarnya. Tahu sendiri kan? KDP, anggaran pertahanan, dan lain-lain. Sehingga anggaran untuk inovasi sedang. Nanti daerah urutannya dari 50 dengan skor 30,6. Jadi hampir separuh dari tetangga kita Singapura yang nggak punya minyak, nggak punya minyak mentah, nggak punya sawit, nggak punya lithium untuk baterai. BBM nggak punya, tapi Indonesia punya kilang minyak, tapi kok beli bahan-bahannya yang dari Singapura? Mudah-mudahan ya. Emang kita BBM kita nggak importer ya, impor dan belinya di Singapura yang nggak punya sumber minyak, karena mereka menjalankan inovasi. Pemikiran yang selalu diberi tiap tahun itu selalu dan jadi seperti ini ya. Ini silakan kalau ada yang mau diungkapkan Bapak Ibu tentang itu. Bapak Ibu silakan, mau tidak terima sekolah ini juga boleh kok. Boleh kok. Aja saya berpesan, kalau jangan mengklaim kaset itu wajib kebarangan. Ganteng itu jangan kata sendiri, cantik itu jangan kata diri sendiri, tapi dengan penilaian orang. Ini lah. Memang wilayah prestasi kita kalah ya. Nah, ini data Bapak Ibu. Saya cuma pesan kalau nanti Bapak Ibu sebagai publik, termasuk yang di sektor swasta ya, berbicara di Bapak Ibu walaupun sektor privat berbicara ke orang, bicara dengan data. Tidak cukup mengatakan inovasi di Indonesia itu tertinggal di Indonesia. Sajikan data. Argumentasi. Oke. Jadi Pak, kemungkinan Indonesia bisa jadi peringkat pertama Pak dengan inovasi kerjaan publiknya. Artinya kita sering mendengar bahwa setiap menteri pasti akan kebijakan baru, setiap ganti presiden pasti kebijakan baru. Bahkan
dalam latihan ya walaupun memang bahasanya mah untuk ketahanan pangan. Ini gagasan baru ya, betul inovasi itu muncul dari gagasan baru, betul. Tapi saya katakan aja, apakah itu gambaran sebagai karya baru tunggal? Itu dia dalam tegaknya dua memang tiap pemerintahan selalu ada perubahan kebijakan. Nah, kalau kita lihat dari perencanaan pembangunan, sebenarnya perencanaan itu ada yang jangka panjang, jangka menengah ya. Jangka menengah itu 5 tahun, jangka panjang 20 tahun. Kalau di perang ATNA di bawah juga ada yang serah ya, 5 tahun. Itu sebetulnya pegangan harga itu sama. Jadi gagasan baru itu jangan keluar dari sana loh, dari poin itu gitu ya. Tidak menunjukkan kebijakan yang menunjuk gitu. Saya percaya kalau bagus. Implementasinya menyesuaikan kondisi lapangan, siapa kelompok sasaran, berapa uang yang diperlukan dan berapa persen dia menggunakan budget. Karena budgetnya luar biasa. Sebetulnya budget itu sudah dikunci Pak oleh yang disebut dengan mandatory spending. Ini pendidikan itu nggak boleh kurang dari 20%. Undang-undang yang ngomong itu loh, itu udah diganggu. Karena silakan Bapak Ibu olah data, apakah betul itu sebagai inovasi? Sebagai gagasan saya setuju, karena memang kondisi anak kita juga ya, ada yang punya potensi stunting, berkali dengan melahirkan, mengandung, dan yang sudah stunting, memerlukan penanganan khusus. Ya. Sebagai gagasan saya setuju. Koperasi silakan Bapak Ibu pelajari apakah koperasi itu sifatnya top down atau bottom up. Karena koperasi itu penguasa tertinggi itu adalah rapat anggota. Di undang-undangnya itu seperti itu. Kalau ada pembelian kerja menjual yang berbeda, nanti kita kaji. Karena ada nanti sisi reguler yang kita bisa menilai apakah sebuah kebijakan itu inovatif atau hanya menjalankan tugas pokok nanti. Jangan sampai nanti ada kesimpulan. Kalau cross cutting harus apa? Jaringan kerjasama antar lembaga itu harus. Yang tidak boleh itu adalah bertabrakan. Oh ini ya, setuju Pak kalau gagasan itu. Kita belajar dari beberapa negara. Harus sih. Yang dalam itu ya. Maka ini Pak, mungkin saya bertanya terkait inovasi. Mungkin selain tadi apa yang disebutkan, banyak inovasi lain juga mungkin yang belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Ini yang saya tanyakan itu pengaruh terbesar apa itu sehingga inovasi itu bisa dilaksanakan? Apa yang mempengaruhinya gitu supaya inovasi yang muncul atau yang ada itu bisa dilaksanakan atau diterapkan? determinan faktor ya, faktor penentu mengapa supaya inovasi menjadi keharusan. Nanti ada evaluasinya ya. Tapi sekarang saya jelaskan dulu ya, mengapa inovasi itu harus ditempuh. Yang pertama adalah kepentingan publik ya, kepentingan publicness. Publik mau menuntut untuk itu. Satu, itu adalah publiknessnya. Publik mau menuntut. Saya bicara di Bondowoso, Jawa Timur, itu angka rata-rata lama sekolahnya rendah selama 5 tahun terakhir. Apa yang dilakukan mereka? Berarti itu kan permasalahan ya. Berarti jawabnya satu itu public affairs. Ada affairs itu bukan perselingkuhan ya. Permasalahan public
Bisa. Rata-rata lama sekolah mereka itu ada 6,4 tahun. Mereka pemerintah Kabupaten Bondowoso itu memiliki keterbatasannya. Maka yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang menyisihkan sebagian keuntungannya melalui CSR, difokuskan ke sana, sehingga RRLS-nya rata-rata lama sekolahnya dari 6,4 dalam jangka waktu 3 tahun menjadi 7,3, hal yang sangat sulit. Sumbangannya lama banget untuk mengurangi 0,01% itu belum mampu. Apa ya? Kenapa melihat rata-rata lama sekolahnya rendah, mereka mengambil inovasi. Udah kalau APBD kita tidak mencukupi, bagaimana kalau kita untuk bersama dengan para pengusaha yang setiap tahun menyisihkan keuntungannya melalui CSR. Udah kita fokuskan aja ke pendidikan kesetaraan. Tidak. Dalam jangka 2-3 tahun ada kenaikan satu. Yang kedua, sumber daya. Ada nggak sumber daya? Duitnya ada nggak? Kalau tidak ada duit, cari yang lain, tapi awas jangan melanggar aturan. Karena yang ketiga adalah regulasi. Jangan sampai upaya yang ditempuh melanggar regulasi. Ini yang kadang-kadang jadi barrier di regulasi. Makanya, kita ingin permasalahan sampah kita tambah dengan pembuatan tempat pembuangan akhir sampah. Ayo kita tahu-tahu untuk membangun TPA itu diperlukan visibility study, regulasi. Karena ingin cepat kita bangun itu nggak kurang. Tiga ini ya nanti. Yang keempat itu adalah replikasi. Apa yang kita tempuh itu bisa ditiru oleh orang lain, atau kita meniru apa yang sudah ditempuh oleh orang lain. Boleh kok, boleh. Bahwa pernah mendengar istilah ATM? Amati, tiru, M-nya apa? Modifikasi. Tapi nggak sama dengan produk awalnya kan? Ya. Kalau meniru ya pasti sama, tapi dimodifikasi. Sehingga masuk ke regulasi tidak dilanggar, sumber daya yang ada dan kebutuhan publik terpenuhi. Boleh tuh, meniru boleh, niron, tapi tidak niron dalam ujian. Niron kemudian kita modifikasi sesuaikan dengan kondisi daerah. Boleh. Ini hanya 4 dari sekian banyak yang nanti akan kita bahas. Yang akan kita bahas itu nanti akan masuk ke wilayah ekosistemnya. Inovasi itu ada ekosistemnya ya. Tapi begini dorongannya, ini masuk umum kan? Umum. Oke ya, ini sederhana kok. Ini masih pengantar kalau berdalam. Oke, kita lihat langsung sini. Kalau tadi dunia sekarang kita tetangga kita nih, tetangga kita inovasi enggak jelasnya. Singapura jelas, ini urutannya. Timor Leste tidak ada data ya, tidak ada data, Asia sekali. Dan Indonesia itu berarti ada di posisi ke-6, beda dikit. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah ada korelasi hubungannya antara inovasi yang ditempuh oleh pemerintah dengan pendapatan per kapita warga? Berpikir sebab akibat ya, jangan gini sebab akibat itu bisa variabel. Bapak Ibu, saya tanya, telur sama ayam keluar mana? Nah, telur munculnya dari mana dia keluar? Ayam. Tidak menunjukkan hubungan sebab akibat kan? Nah, kita berpikir apa?
Ada variabel independen penentunya inovasi. Akibatnya pendapatan per kapita. Jadi artinya dari data ini kita simpulkan semakin tinggi indeks inovasi, semakin tinggi pula pendapatan per kapita. Jadi semakin inovatif, semakin kaya, bahasa awalnya seperti itu. Itu kan pendapat saya, tapi pendapat saya sudah cukup menandakan. Walaupun ada yang anomali di sisi ya. Singapura dengan angka dengan indeks inovasi 59,9, angka indeksnya 59,9, itu pendapatan per kapita warganya sampai dengan ini 2020 itu 2,53 miliar Pak per tahun. Benar, kayak Swiss. Malaysia dengan indeks inovasi 40,6, pendapatnya 704 juta, masih lebih sama. Dia semakin tinggi inovasi, angka inovasi ini menentukan tingkat pendapatan per kapita. Coba lihat Bapak Ibu, ada yang menembak dari 9 negara ini kaitan antara indeks inovasi dengan pendapatan per kapita. Ada yang menembak? Brunei, benar. Tapi kok kaya? Apakah inovasi menjadi penyebab? Menjadi penyebab tingginya pendapatan masyarakat. Harusnya kuliah, tapi kok Brunei seperti ini? Pertanyaannya, apakah kayanya warga Brunei Darussalam itu diakibatkan oleh inovasi? Tidak. Pelajari kondisi sosial ekonomi di Brunei Darussalam. Produknya sedikit, sumber dayanya sangat melimpah. Begitu masih Pak, harganya tinggi. Kalau kamu kan diatur resolusi. Nah, di Asia itu negara yang masih menganut monarki absolut adalah Brunei Darussalam, sama dengan Arab Saudi. Itu di monarki absolut, raja turun itu menguasai segalanya. Nah, ini yang kesimpulannya Brunei Darussalam betul, tapi penyebabnya bukan inovasi. Indonesia negara kita itu harus yang hebat Vietnam. Saya waktu masih SD masih ingat, saya suka baca koran. Pulau Galang yang di Rio itu menjadi tempat penampungan manusia perahu pengungsi dari Vietnam yang nekat nyebrang karena menghindari konflik perang Vietnam di Indonesia. Ke Pulau Galang ditolong sama pemerintah Indonesia. Dan mereka balik lagi. Sekarang Malaysia juga sama, dulu belajarnya dari Indonesia. Banyak guru-guru yang dikirim dari Indonesia yang dikirim. Termasuk guru biologi saya dulu itu pulang dari Malaysia, belajar buat tahu. Termasuk para pemuda Malaysia kuliah di Indonesia. Di Unpad itu banyak, termasuk ada yang menjadi menteri luar negeri, nah, salah satunya. Sekarang Vietnam sosialis loh. Tapi apa yang mereka bilang? Kapitalisme saya jadikan alat untuk memakmurkan rakyat. Masih sosialis memakmurkan rakyat. Tapi itu kapitalisme, maksud saya itu saya pernah ya, pendapatannya luar biasa. Sudah mengekspor beras, masuk ekspor ke Indonesia. Lalu kan kita impor dari Vietnam. Nah kita tengah-tengah ya kan. Ini potret ya, potret kita pikir
Schumacher. Innovation or die. Singkat sekali tapi maknanya kok tajam ya. Innovation or die. Anda berinovasi atau Anda mati, kata Schumacher ya. Pernah sekali. Mau perusahaan saya jelek. Gara-gara keyboard bisa jadi jelek Pak. Karena kebiasaan menulis tangan ini jadi berkurang. Seperti inilah ya. Ini Timor Leste saya punya datanya, tapi dia tidak ada angka inovasinya. Tapi yang jelas sebenarnya adalah ada keterkaitan pola sebab akibat ya, yang bahwa inovasi itu mempengaruhi tingkat kemakmuran warga yang antara lain diindikasikan oleh pendapatan per kapita. Jadi kalau pengen kaya, ayo berinovasi, termasuk individu ya. Bapak Ibu juga kalau pengen pendapatan rumah tangganya naik, ya berinovasi dong. Stop tidur siang, pakai berbisnis seperti itu. Sederhana aja. Karena tidak semua inovasi itu rumit, canggih, tidak harus. Nah, Bapak Ibu tadi di awal saya mengatakan bahwa siapapun bisa melakukan inovasi, individu bisa melakukan inovasi, komunitas bisa melakukan inovasi, negara, pemerintah, apalagi. Jadi persoalannya di mana sebenarnya? Apakah kita bisa masuk ke swasta yang sehari-hari berinovasi? Pemerintah kita berbicara publik ya, apakah bisa atau tidak? Jadi mari kita lihat ya. Nah, salah satu yang publik dulu. Di mana kita berinovasi bisa diterapkan di sektor kehidupan. Saya contoh. Pemerintah bisa nggak mengintervensi harga? Kalau mau hari raya barang, inflasi kan tinggi, itu umum di mana-mana, normal. Kalau yang naiknya, harga yang naiknya ada cabai merah, pemerintah bisa intervensi. Bisa intervensi pemerintah? Nggak bisa. Pasar itu yang berintervensi, swasta. Tapi kalau minyak goreng harus berintervensi. Beras apalagi, ada komunitas tertentu yang sifatnya strategis. Tapi kalau sebenarnya nggak bisa Pak, mengapa udah nggak bisa intervensi. Nah itu nanti menentukan di mana posisi sektor publik dan non publik ya. Karena mari kita lihat, nih isu publik ya. Ada beberapa pertanyaan ya. Siapa yang harus menyelesaikan masalah publik? Siapa yang harus melakukan inovasi sektor publik? Siapa? Yang kedua, apakah harus seluruh pemerintah? Tentu jawabannya tidak ya. Kemudian urusan apa yang dikelola oleh pihak swasta sehingga pemerintah bisa masuk? Sehingga 3 pertanyaan ini bisa melahirkan sejumlah pertanyaan. Bapak Ibu teman-teman semua ya. Sebuah kebijakan, ya, sebuah isu, kriterianya apa saja sih sehingga dia menjadi urusan publik dan di sana kita berinovasi. Ada kriterianya. Nanti lari dia tentang masalah publik dan lain-lain. Dan berangkat pada prinsipnya nanti munculnya outputnya adalah publik itu masuk yang disebut dengan public goods, barang publik. Jadi orang-orang itu kalau good pakai S itu berarti barang ya, karena diartikan baik. Nanti juga ada yang disebut dengan private goods, barang swasta. Dengan pemerintah tidak bisa dipercaya. Begini, itu menggunakan hijab warna. Karena pemerintah nggak bisa intervensi, nggak boleh kalau itu bisa.
inovatif lah ya. Kita lihat nih. Nah ini. Wah. Terus saudara, teman-teman semua, pemerintah ini birokrasi itu muncul dalam